Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk mengeksplor sebuah pandangan mengenai bull market yang akan kita hadapi atau tengah kita hadapi pada saat ini, teman-teman. Boleh jadi akan menjadi yang terpendek dari siklus-siklus yang pernah terjadi di Bitcoin sebelumnya. Ada beberapa data yang akan menunjang ataupun mensupport teori tersebut ataupun prediksi tersebut, teman-teman, berkaitan dengan bull market terpendek, tercepat yang akan kita hadapi ke depan ini, akan kita jelaskan melalui video kali ini. Berikut juga dengan berita mengenai ETH skandal, teman-teman. ETH Gate lagi, muncul lagi berita ini, teman-teman, justru ketika harga ETH lagi bagus-bagusnya. Kemudian, teman-teman, apa alasan BlackRock justru mengajukan spot Ethereum ETF, teman-teman, apabila dia tahu mengenai ETH skandal tersebut. Dan termasuk juga nanti kita berbicara mengenai beberapa narasi yang akan mendrive Bitcoin bull runs di 2024-2025. Teman-teman, yang pertama di sini, berdasarkan kejadian per hari ini, teman-teman, ketika merecord video kali ini, harga Bitcoin sudah naik lagi ke 37 ribuan dolar di sini, teman-teman. Sementara Ethereum ini masih berada di 2 ribuan dolarnya, teman-teman. Termasuk koin yang sering kita bahas di sini adalah XRP dan Cardano, kemudian ada Chainlink, Polygon Matic juga, teman-teman. Itu sudah terjadi pergerakan yang luar biasa signifikan. Dan yang pertama di sini adalah mengenai bull market terpendek atau yang tercepat di sini, teman-teman. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bull market di sini, kita jangan pernah lupa bahwa apabila kita notice apa yang dikatakan oleh Nayib Bukele di tanggal 17 November 2022, teman-teman, ketika terjadi FTX crash juga di bulan yang sama, dia menyatakan bahwa dia akan beli Bitcoin setiap hari, 1 Bitcoin setiap hari, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari chartnya secara historis, teman-teman, harga Bitcoin itu di bulan November itu di sini, teman-teman. Ketika FTX crash ini ada yang candle merah besar di sini, di bulan November tersebut, teman-teman. Disinilah Nayib Bukele itu mengatakan beli Bitcoin 1 Bitcoin setiap hari. Dan sekarang ini kita sudah menembus resistance di sini dan target berikutnya adalah 42 ribu dolar di sini, teman-teman. Dan semoga penutupan candle ini akan terjadi di atas 38 ribu atau minimal di atas 37 ribu, teman-teman. Dan berkaitan dengan bull runs terpendek ataupun siklus bull runs terpendek tersebut, teman-teman, ada beberapa data yang mendukung dan menunjang kenapa ini akan menjadi bull runs yang terpendek daripada yang siklus sebelumnya, teman-teman. Salah satunya di sini adalah ketika harga Bitcoin 12 dolar di tahun 2012, teman-teman, terjadi 364 hari sebelum dia mencapai puncaknya. Kemudian, teman-teman, di 2016, harga Bitcoin itu berada di 650 dolar ketika halving terjadi dan ada 518 hari sebelum Bitcoin top out mencapai puncaknya. Kemudian yang terakhir kali kita hadapi adalah di 2020 ketika harga Bitcoin berada di 8.821 dolar, itu terjadi 548 hari setelah halving, teman-teman. Dan sekarang ini kita akan memasuki Bitcoin halving di 2024. Menurut teman-teman, berapa lama bull run sini akan bertahan atau dia akan mencapai puncaknya menurut teman-teman? Karena kalau dari rata-rata dari 3 halving sebelumnya diambil rata-ratanya itu 478 hari. Saya menganggap kemungkinan besar di kisaran 400-an hari juga, teman-teman, atau di bawah 478 hari. Alasannya adalah pertama, ada front run cycle di sini yang terjadi, teman-teman. Orang-orang yang mengantisipasi Bitcoin Spot ETF itu ambil langkah duluan, memfront run untuk pembelian Bitcoin di sini, teman-teman. Yang kedua adalah mengenai fast peak post halving. Ini kemungkinan besar akan terjadi lebih cepat gara-gara front run yang kita katakan tadi. Boleh jadi Bitcoin akan langsung parabolik apabila Bitcoin Spot ETF ini di-approve, teman-teman. Karena kalau kita melihat secara sejarah saja di tahun ini, di tanggal 15 Juni ketika BlackRock ini mengajukan spot ETF-nya, teman-teman, itu terjadi perubahan yang luar biasa cepat. Harga Bitcoin yang awalnya 25 ribuan dolar pada saat itu naik langsung hampir ke 32 ribu hanya dalam waktu beberapa hari, teman-teman. Dan yang kita lihat tadi malam itu juga luar biasa kencang perubahan harga si Bitcoin ini.
Dan dari prediksinya di sini, dari Crypto Saving Expert di sini, ada kemungkinan Bitcoin ini kemungkinan besar akan mencapai puncaknya itu di kisaran Januari 2025, teman-teman, atau akhir dari kuartal 4 2024. Boleh jadi seperti itu. Dari berita ini, teman-teman, saya ingin tahu pendapat kalian. Berapa lama siklus ini akan berakhir atau mencapai puncaknya? Coba kalian tulis di kolom komentar di sini, teman-teman. Saya ingin tahu pendapat kalian. Kemudian teman-teman berkaitan dengan ETH skandal, yang ketika harga Bitcoin lagi naik-naiknya, Ethereum juga sedang naik-naiknya di sini, teman-teman. Dan ada Steven Nerayov di sini yang merupakan mantan orang dalam dari tim Ethereum ini, bergabung di Space di Crypto Town Hall di sini. Dia menyatakan bahwa ada frauds, ada penipuan, ada penggelapan, ada kejahatan yang terjadi dalam timnya Ethereum ini yang melibatkan Vitalik Buterin dan Joseph Lubin di sana, teman-teman. Dan ini berkaitan dengan ETH Gate Allegation, teman-teman, atau skandal dari Ethereum yang selama ini dituduhkan kepada Ethereum, teman-teman. Dan XRP community ini dinyatakan bahwa mereka ini ternyata benar selama ini. Oke, saya tahu di sini ada memang perang ya, atau war antara komunitas XRP, kemudian orang yang membela Ethereum. Tetapi dalam hal ini saya ingin state posisi saya di sini, teman-teman, sebagai plankton di ekosistem ini. Kedua-duanya ini saya sukai dan saya senangi, dan saya mengakumulasi sedikit-sedikit kedua koin ini, teman-teman, baik Ethereum ataupun XRP. Dan dalam hal ini juga, teman-teman, setelah saya membaca di sini mengenai ETH Gates ini, teman-teman, saya masih belum mendapatkan konfirmasi mengenai apa isi yang sebenarnya atau apa data evidence yang disampaikan oleh Stefan Nerayov di sini, teman-teman, belum ada. Dan Renuners dari Banter Crypto di sini meminta seperti apa data tersebut, dan Stephen Nerayov di sini menjanjikan akan memberikan 3 jam rekaman dia diperiksa tersebut, teman-teman, kepada orang-orang ini. Baik itu The Wolf of Wall Street, kemudian Renuners. Dan kita akan menunggu seperti apa di sini, teman-teman, nanti itu bukti yang di-reveal oleh si Stephen Nerayov di sini. Karena memang keganjilan ini terjadi adalah karena XRP ini adalah proyek yang lebih dulu hadir ketimbang Ethereum, tetapi SEC malah lebih mengejar kepada si XRP-nya. Seperti itu pertimbangan di sini, teman-teman. Akan tetapi menurut saya di sini, teman-teman, ya, berkaitan dengan hal tersebut, entah benar atau tidaknya Vitalik Buterin ataupun Joseph Lubin ataupun tim XRP ini telah menyogok, memberi suap kepada agen-agen pemerintah untuk membuat Ethereum ini aman-aman saja sementara yang lainnya ditekan, teman-teman. Menurut saya dalam hal ini kita belum mendapatkan bukti yang valid ataupun statement yang bold atau statement yang kuat ya mengenai hal ini dari orang-orang pemerintahan. Menurut saya, bermain amannya kita di sini adalah ketika kita mendapatkan berita seperti ini, teman-teman, minimal kita bertanya dulu dalam hati. Setelah itu kita mencoba untuk mencari sudut pandang yang lain mengenai berita di sini terkait dengan Stephen Nerayov tadi ataupun XRP Army yang menuduh ETH Gate atau kasus skandal dari ETH tersebut, teman-teman, yang berkaitan dengan Gary Gensler, kemudian John Clayton, mantan dari ketua SEC yang sebelumnya, teman-teman, media-media lain yang mungkin kecil tetapi sudut pandangnya memberi kita referensi-referensi yang berbeda-berbeda sehingga kita bisa melihat keadaan ini secara objektif di sini, teman-teman. Saya lebih condong untuk menunggu informasi resmi atau yang sudah tervalidasi mengenai tuduhan-tuduhan yang ada di dalam berita-berita di sini, teman-teman. Karena kalau kita berbicara seperti yang dikatakan oleh Stephen Nerayov tadi, bahwa ini kejahatannya 1000 kali lebih besar dari CSBF, teman-teman. Kita pakai logika kita standar saja. Ethereum ini bagaimana sih performanya selama ini? Siapa sih yang paling dirugikan di dalam hal ini? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya melalui riset-riset kita di sini, teman-teman. Dan secara logika sederhana saja kita bertanya seperti itu dan menemukan jawabannya itu dari berita-berita lainnya, teman-teman. Kemudian apabila memang benar sedemikian jahatnya tim dari Ethereum, teman-teman, kenapa BlackRock ini mengambil langkah untuk mengajukan spot Ethereum ETF? Dan dia ini sudah mengajukannya secara resmi dengan proposal terbarunya mereka di sini bahwa BlackRock Ethereum ETF confirm, sudah terkonfirmasi dan tinggal menunggu kesepakatan saja atau di-approve dalam hal ini, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan narasi di sini sebagai penutup video kali ini, teman-teman, Ethereum fee, kita tahu, teman-teman, penyakitnya cuma satu dalam hal ini. Dari 2021 ketika bull run itu terjadi, teman-teman,
selain dari ada berita ETF dari si Ethereum di sini, memang dia ini mother of all altcoins menurut saya juga di sini teman-teman. Fee-nya juga ikutan naik. Dan disinilah narasi yang berikutnya adalah project-project yang berada di layer 2 si Ethereum ini. Di sana ada Optimism, ada Polygon Matic, ada Arbitrum teman-teman. Itu bisa menjadi alternatif kita untuk memilih altcoins kita untuk dibawa ke bull runs teman-teman. Karena biasa yang terjadi adalah setelah harga Ethereum ini spike, Bitcoin dulu spike, bapaknya ini, bosnya dulu spike, kemudian bos nomor 2-nya spike, si Ethereum ini, itu biasanya akan disusul oleh pergerakan dari altcoins lainnya teman-teman. Dan untuk salah satu narasi ke depan ini, salah satu selain dari narasi Web3, narasi crypto gaming teman-teman, cross-border payment ini akan menjadi salah satu narasi yang akan semakin sering dibicarakan ke depan ini. Salah satu koinnya adalah XRP yang sering kita bicarakan di channel Plankton, channel kecil Black Cuan ini. Kemudian ada channeling juga di bidang ini yang luar biasa teman-teman. Di bidang cross-border payments ini, karena kerjasamanya dia dengan bank teman-teman. Dan karena kita sudah underwater di tahun 2022 teman-teman, di situ juga Black Cuan hadir di 2021 akhir teman-teman, atau lebih aktifnya saya aktif itu di 2022 selama bear market, menemani teman-teman di sini melewati momen-momen yang luar biasa kejam di saat itu teman-teman. Saya ucapkan selamat untuk kalian yang telah bertahan dan sudah mengakumulasi banyak sekali altcoins di sana. Dan harapan saya semoga teman-teman tidak terkecoh oleh berita ataupun FUD ke depan ini yang akan mengganggu backs kalian atau keyakinan kalian terhadap proyek-proyek tertentu di dalam aset-aset kripto yang kalian sudah pasang di dalam portofolio teman-teman di sini. Dan semoga bull runs yang akan datang ini benar-benar memberi rewards kepada kita yang sudah bertahan selama ini teman-teman. Dan sebagai plankton di ekosistem ini, meskipun uang dingin dan kecil sekali jumlahnya, semoga investasi kita mendapatkan reward yang sepadan. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.